Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tugas statistika lanjutan tentang teori pendugaan statistik yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang teori pendugaan statistik. Pengantar. Pada bab 11 kita sudah mempelajari tentang distribusi sampling dengan tujuan untuk mengetahui letak statistik suatu sampel terhadap parameter suatu populasi yang diketahui. Selain itu, pada bab 11 dikemukakan juga bahwa pengetahuan tentang parameter dari suatu populasi dipandang kurang tepat karena menghabiskan waktu. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya yang besar serta tidak mungkin menguji secara fisik terhadap seluruh unsur populasi. Teori pendugaan ini dikenal dengan dua jenis pendugaan estimasi, yaitu yang pertama pendugaan titik atau estimasi titik, yaitu bila nilai parameter 0 dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik atau top P dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, pendugaan interval atau estimasi interval, yaitu bila nilai 0 parameter atau topi dari suatu populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik, topi yang berada dalam suatu interval. Misalnya, topi kecil dari satu topi dan kecil dari dua topi. Ciri-ciri pendugaan, yaitu yang pertama titik bias atau undecided, yaitu apabila nilai pendugaan sama dengan nilai yang diduganya. Yang kedua yaitu efisien, yaitu apabila pendugaan memiliki varians yang kecil. 3. Konsisten, yaitu yang A, jika ukuran sampel semakin bertambah maka pendugaan akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, maka distribusi sampling pendugaan akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Sifat-sifat pendugaan. Yang pertama, pendugaan titik bias. Pendugaan titik ini terjadi jika dalam sampel random yang berada dari populasi rata-rata atau nilai harapan atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan X sama dengan mu. Pada gambar ini, pada gambar A, pendugaan bersifat tidak bias. Pada gambar B, pendugaan bersifat bias. Yang kedua yaitu pendugaan efisien. Pada pendugaan efisien ini adalah pendugaan yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil yaitu SX2 dari pendugaan-pendugaan lainnya. Dan gambarnya seperti ini. Yang ketiga, pendugaan konsisten, yaitu nilai dugaannya yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Definisi pendugaan interval, yaitu suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Rumus interval pendugaan, yaitu S dikurang Z SX kecil dari B kecil dari S ditambah Z SX sama dengan C, di mana S adalah statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi atau P, sedangkan P adalah parameter populasi yang tidak diketahui. SX adalah standar deviasi distribusi sampel statistik. Yang Z yaitu suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C. Probabilitas atau tingkat keyakinan yang dapat dalam praktik sudah ditentukan dahulu. Yang S dikurang Z SX adalah nilai batas bawah keyakinan, sedangkan S ditambah Z SX adalah nilai batas atas keyakinan. Contoh, menentukan jumlah sampel setiap stratum.
ini adalah gambar dari setiap sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai dengan 1,96. Ini dapat diartikan bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel akan terletak di dalam kurang lebih 1,95 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah mu kurang lebih dari 9,66 dan untuk C sama dengan 0,99 adalah mu kurang lebih dari 2,58 Sx. Dan pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95. Apabila dibagi menjadi dua bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 dibagi dengan 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga dengan nilai C. C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi dengan 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P dalam kurung min 1,95 Sx kecil dari M dan M kecil dari 1,96 Sx sama dengan 0,95. Sedangkan untuk C sama dengan 0,99, maka P sama dengan min 258 Sx kecil dari M dan M kecil dari 2,58 Sx sama dengan 0,98. Pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa pada di gambar terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata interval 95 dan rata-rata 95 mengandung nilai parameternya, yaitu hanya 96 sampai 100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung M. Jika interval keyakinan C sama dengan 95, maka dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik mengandung nilai parameter aslinya yaitu M dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas atau N per N kecil dari 0,05 sama dengan Sx sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas dari N per N besar dari 0,05, maka Sx sama dengan S per akar N dikali dengan akar N per N dikurang N per N kurang 1, di mana Sx adalah standar deviasi populasi, sedangkan S standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N sama dengan jumlah atau ukuran sampel, dan N besar adalah jumlah atau ukuran populasi. Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan X bar kurang dari ZA per 2 SS dibagi dengan akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi N dikurang N per N kurang 1. Nilai merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut.
tingkat keyakinan 0,09, C per 2 yaitu 0,4950, nilai terdekat yaitu 0,4951, nilai Z-nya yaitu 2,58. Tingkat keyakinan 0,98, C per 2-nya yaitu 0,49, nilai terdekatnya yaitu 0,4901, nilai Z-nya yaitu 2,33. 0,95, C2-nya yaitu 0,475, nilai terdekatnya 0,475, nilai Z-nya 196, dan seterusnya. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. 1. Interval keyakinan 99% adalah 2,58 S per N. Nah, yang kedua, interval keyakinan 98% adalah 2,33. Interval keyakinan 95% yaitu 1,96, interval keyakinan 90 yaitu 1,65, interval keyakinan 85 yaitu 1,44, dan interval 95 yaitu 1,28. Interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Seperti gambar di atas, nilai parameter yang sebenarnya diharapkan ada terdapat pada interval 1 dengan batas bawah min Z per Sx bagi 2 atau batas atas Z Sx per 2. Skema proses interval keyakinan mulai dari identifikasi masalah, kemudian kita menentukan sampel atau N dari nilai rata-rata, yang terus kita lanjut ke populasi tidak terbatas atau kurang lebih dari 2 S per 2 S per akar N. Dan terus kita menentukan keyakinan atau C, yaitu A sama dengan 1 dikurang C dan nilai Z. Kemudian populasi terbatas yaitu kurang lebih dari 2 A per A2 S per pangkat akar N dikurang N per N kurang 1. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Probabilitas dengan rumus ini yaitu X dikurang Z A per 2 Sx kecil dari mu. Selanjutnya kita membahas tentang distribusi normal dan standar deviasi populasi. Diketahui probabilitas dengan rumus X dikurang 2 S per 2 Sx kecil dari mu dan mu kecil dari X kurang lebih 2 S per akar N kurang N per N kurang 1. Sx sama dengan C atau probabilitas X kurang lebih dari 2 AZ Xx per C, di mana X bar adalah rata-rata dari sampel, Z A2 nilai Z dari tingkat kepercayaan A, mu rata-rata populasi yang diduga, Sx sama dengan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C yaitu tingkat keyakinan, dan A sama dengan 1 per C. Distribusi normal dan standar deviasi di populasi tidak diketahui, yaitu standar untuk error populasi tidak terbatas adalah Sx sama dengan S per akar N. Sedangkan standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05 yaitu Sx sama dengan S per akar N dikali akar N dikurang N per N kurang 1, seperti gambar ini. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui, yaitu X bar dikurang T A2 Sx kecil dari mu dan mu kecil dari X bar ditambah T2 Sx, di mana X bar adalah rata-rata dari sampel, TA2 sama dengan nilai T dari tingkat kepercayaan A, mu adalah rata-rata populasi yang diduga, Sx adalah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C sama dengan tingkat keyakinan, dan A sama dengan 1 kurang C. Standar deviasi populasi sampel untuk populasi yang tidak terbatas adalah dengan rumus SP sama dengan akar P1 dikurang P per N kurang 1 dikali dengan N akar N dikurang N per N kurang 1.
Untuk populasi yang terbatas dengan rumus SP sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kurang 1. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dikurang ZA2 per SP kecil dari P, sedangkan P kecil dari P ditambah ZA2 SP, di mana P ada proporsi sampel, ZA2 sama dengan nilai Z dari tingkat kepercayaan, P sama dengan proporsi populasi yang diduga, SP sama dengan standar error atau kesalahan dari proporsi, C sama dengan tingkat keyakinan, dan A sama dengan 1 dikurang C. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata probabilitas, yaitu dengan rumus sebagai berikut, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah S X1 dikurang X2 sama dengan S standar deviasi X1 per N2 N1 ditambah standar deviasi X2 per N2. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel, yaitu S X1 dikurang X2 sama dengan S kuadrat X1 per N2 ditambah X2 X kuadrat X2 per N2, di mana S X1 dikurang X2 adalah standar error selisih rata-rata populasi, S X1 dikurang X2 sama standar error selisih rata-rata, S X1 X adalah standar deviasi sampel dari dua populasi N1 dan N2, yaitu jumlah sampel setiap populasi. Interval keyakinan untuk selisih proporsi probabilitas, yaitu dengan rumus P1 dikurang P2 dikurang ZA2 SP1 dikurang P2 kecil dari P1 dikurang P2 kecil dari P1 dikurang P2 ditambah ZA2 SP2 SP1 dikurang P2, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah SP1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikali P dikurang P1 per N1 dikurang 1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi dengan N2 dikurang 1, di mana P1 P2 adalah proporsi sampel dari dua populasi, SP1 SP2 adalah standar error selisih proporsi dari dua populasi, N1 dan N2 adalah jumlah sampel setiap populasi. Faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel adalah yang satu, tingkat keyakinan yang dipilih, yang kedua, kesalahan maksimum yang diperoleh, yang ketiga, variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi, yaitu dengan rumus N sama dengan ZA per 2 dikali S per E 2. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. P dikali min A2 per 2 kecil dari Z. Z kecil dari ZA per 2 sama dengan C sama dengan 1 per A. Yang kedua yaitu min ZA dibagi 2 kecil dari min M per S per N kecil dari ZA2 dan seterusnya. Ingat bahwa error E sama dengan min M. Rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam populasi, pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut. Ingat bahwa error E sama dengan P1 dikurang P2. Dikuadratkan kedua sisi menjadi E2 sama dengan ZA per 2 dan dipindahkan N1 ke sisi kiri sehingga menjadi E2 N sama dengan ZA per 2 dikali 2P dikali 1 kurang P ditambah 1 EA E2. Baiklah, sekian materi saya tentang teori pendugaan statistik. Apabila
penjelasannya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.